Oke, terima kasih banyak Dokter Ari untuk Sama-sama, edukasinya Bella. yang sangat bermanfaat. Tadi menarik banget ya Dok ya, betapa bahayanya kalau misalnya kita itu kurang bergerak. Iya. Nah, teman-teman Betsaida, kita saat ini sudah memasuki sesi Q&A. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh diajukan melalui kolom chat yang ada pada aplikasi Zoom. Sepertinya sudah banyak yang bertanya nih Dok. Kita mulai bacakan saja ya Dok ya, untuk menghemat waktu. Yang pertama ini ada dari Aprilia Putri Pratiwi dari Yogyakarta Dok. Selamat pagi Dokter Ari, izin bertanya, apakah asupan nutrisi yang tidak baik dapat menyebabkan penyakit hipokinetik? Apakah bisa terjadi dengan anak-anak juga? Lalu, apakah penyakit hipokinetik ini bisa menjadi penyakit genetik? Nah, bagaimana penjelasannya nih Dok? Ya, oke, Aprilia, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi hypokinetic ini kita bicara soal hypokinetic disease, kita bicara soal penyakit akibat kurang bergerak. Jadi kita tidak bahas masalah nutrisinya. Jadi memang nanti dampaknya memang ke nutrisi. Dampak dari tidak bergerak, kita diam aja, duduk-duduk nonton TV sambil nyemil-nyemil, makan ini. Nah, itu dampaknya ya, daripada, tapi kaitan langsung nggak ada. Langsung kita hanya bahas kurang bergeraknya aja dan tidak melakukan aktivitas fisik. Pada anak-anak sangat berpengaruh. Hati-hati. Tadi kan ada penelitian ya, mengenai kegiatan listrik di otaknya anak-anak gitu. Ya. Anak yang kurang bergerak diteliti aktivitas listrik di otaknya sama anak yang bergerak jalan 20 menit. Ternyata beda. Ya, sel-sel otaknya menjadi lebih aktif dibanding anak yang tidak bergerak. Begitu juga ke sel yang lain, ke sel otot. Ya, sel otot anak yang cuma main gadget, diam-diam aja, kalau kita ukur kekuatannya dengan anak-anak yang suka main di lapangan, lari, lempar ini, naik pohon, pasti akan berbeda. Ya, jadi semua sel otak, sel ototnya, atau mungkin powernya itu pasti beda. Ya, dibanding ini. Dan yang paling baik ya bergerak. Anak-anak yang diam-diam aja akhirnya daya tahannya menurun, dia punya fitnessnya menurun, dia timbul penyakit macam-macam. Jadi hipokinetik itu bisa terjadi pada anak-anak juga ya? Bisa. Baik. Lalu ada lagi Dok, pertanyaan sudah masuk dari Feby dari Bandung Dok. Dokter, jika kurang gerak atau malas bergerak, dalam artian jarang berolahraga, bisa mengakibatkan penyakit jantung, tetapi olahraga yang berlebihan juga bisa berbahaya untuk jantung. Jadi harus bagaimana ya Dok? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya Feby, tadi saya udah jelaskan sedikit ya. Kalau kurang bergerak maka akibatkan hypokinetic disease ya. Penyakit hypokinetic tadi kan banyak tuh. Betul. Mulai jadi obesitas, menjadi penyakit jantung koroner, penyakit diabetes mellitus, hipertensi, macam-macam. Ya. Nah, tadi ditanyakan lagi, Dok, kalau kita juga berolahraga dengan tidak baik, tidak benar juga bisa bahaya. Benar. Ya, Anda kalau melakukan olahraga tanpa aturan, ya bisa macam-macam. Bisa sakit jantungnya, bisa ototnya sobek, bisa ya macam-macam, tulangnya patah, ini segala macam. Ya, itu cedera-cedera dalam olahraga banyak juga. Nah, untuk menghindari cedera ini, olahraga itu harus diatur dengan baik. Ya, tadi saya katakan, pertama, Feby harus melakukan PPA, ya, Pre-Participating Physical Evaluation. Ya, apa aja tuh Dok? Feby harus melakukan medical check-up. Tapi ingat Feby, medical check-up tuh bukan medical check-up for kerja atau untuk sekolah, bukan. Ya. Medical check-up untuk for sport, untuk melakukan kegiatan olahraga. Ada bedanya itu memang Feby. Nanti kita di Betsaida ini melakukan medical check-up for sport. Kita lebih stressing ke arah kardiovaskuler, ke jantungnya. Kita lebih stres ke arah respirasinya. Kita lebih stres ke muskuloskeletal. Itu kita periksa agak dalam. Sehingga kita tahu bahwa pasien ini betul-betul fit untuk melakukan kegiatan olahraga. Ya. Setelah itu baru kita lakukan tes kebugaran. Di sini ada alatnya modern semua.
Ya, tes kebugaran supaya tahu nih kita mau kasih beban jantungnya, latihan kardionya sampai denyutnya berapa nih. Nggak bisa digas aja. Kalau kita langsung ke gym, langsung kardio, denyut jantungnya naik di atas 200, lalu mendadak mati kita. Ya, atau terjadi overtraining lah, macam-macam. Baik untuk kardio mesti diatur dosisnya, baik untuk muskuloskeletal, untuk otot juga mesti diatur. Kita mesti lihat Feby misalnya bicepnya kekuatannya 30 kilo. Ya jangan kasih beban 40, udah salah, langsung sobek ototnya. Ya, jadi mesti kasih beban 30% dari kekuatan bicepnya, 30 jadi kasih 10 kilo aja dumbbellnya, sehingga dilakukan pengulangan lebih banyak. Jadi ada aturannya di Feby. Ya, jadi untuk melakukan kegiatan olahraga ada aturannya untuk menghindari penyakit yang tidak kita inginkan dan untuk mencapai hasil semaksimal mungkin. Ya, itu aja Feby. Baik. Itu tadi jawabannya, jadi dengan melakukan medical check up ya dok, ya. Sehingga bisa disesuaikan dengan masing-masing orang. Iya betul. Kita masuk ke pertanyaan ketiga dok, ada dari Andika dari Jakarta. Mau tanya dok, saya rata-rata belakangan ini waktu kerjanya terlalu padat, bahkan sampai lembur. Weekend pun kadang masih kerja, sudah 6 bulan lebih tidak olahraga sama sekali. Bagaimana pendapat dokter jika saya melakukan high intensity interval training? Apakah bisa mencegah saya terkena penyakit hipokinetik? Apakah high intensity interval training ini beresiko besar menimbulkan cedera untuk orang seperti saya? Terima kasih dokter. Ya, makasih Andika. Andika kalau saya lihat nih mungkin umurnya sekitar 35-40, jadi bukan lansia lah. Ya, Andika ini masih kerja, dan kerjanya kalau saya dengar dari jam 7 pagi misalnya, pulangnya jam 10 malam nih. Jadi memang eksekutif muda sekarang begitu. Saya lihat anak-anak saya begitu. Anak-anak saya kan juga eksekutif. Jam 7 udah jalan, dia sama istrinya. Pulang nanti jam 10 malam. Nggak ada waktu untuk olahraga. Ya, nah ini hati-hati, Andika hati-hati. Dalam jangka pendek nggak kelihatan. Tapi untuk long term, you mesti careful. Ya, nanti bisa menimbulkan hypokinetic disease. Andika nggak olahraga 6 bulan, nggak kelihatan Andika. Yang turun baru kebugarannya aja. Bukan kesehatannya, kebugarannya turun nih. Sampai suatu titik tidak bugar sama sekali, baru timbul masalah kesehatan. Ya, jadi Andika mesti hati-hati. Ya, lifestyle, sedentary lifestyle ini mesti sedikit dirubah. Ya. Nah itu kalau Andika mau latihan bagus, mau olahraga, tapi SOP latihan mesti diikutin. Itu tadi yang dikatakan mesti melakukan medical check up, physical fitness test, kita bikin rencanakan dengan baik semuanya, baru melakukan latihan sesuai dengan tujuan. Kalau Andika tidak melakukan medical check up for sport, Andika tidak melakukan physical fitness test, langsung melakukan high intensity interval training, HIIT, tadi yang disebutkan, bahaya. Langsung ke gym, ambil ergo cycle, langsung kebut. Tahu-tahu blek, loh kenapa Andika tuh? Jantung. Corona. Karena dia udah nggak bergerak 6 bulan, mungkin udah obesitas, mungkin udah ada plak-plak di jantungnya, langsung dikasih beban di atas denyut nadi maksimalnya, ya blek langsung Andika. Itu yang saya katakan. Jadi untuk melakukan latihan dalam olahraga ini ada aturannya. Apalagi yang Andika bilang tuh high intensity interval training. Ya, mungkin kalau bisa ya yang low dulu dah. Low intensitas interval training, yang low dulu, jangan yang high, karena high bahaya. Tapi maupun yang high atau low tetap mesti medical check up. Dan Andika medical check up for sport, bukan medical check up for work atau for study, bukan. For sport itu lain. Ya, jadi begitu Andika. Jadi jawabannya lebih baik pelan-pelan gitu ya dok ya, dari pelan-pelan yang dulu tidak langsung high gitu ya. Tapi tetap mesti lakukan medical check up. Tadi dia jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan keempat. Sudah ada dari Neneng Ritanius dari Medan dok. Pertanyaannya,
Salah satu usaha untuk menghindari penyakit hipokinetik adalah rajin berolahraga. Bila melakukan olahraga dengan memakai masker yang sekarang diperlukan semua peraturan di luar dan ruangan, dapat menjadi tantangan bagi sebagian orang. Apakah ada masalah, Dok, bila mengenakan sesuatu di wajah saat melakukan aktivitas kardiovaskular? Karena selama menggunakan masker menghirup udara sendiri, apa nggak mendapatkan efek olahraganya? Iya, jadi Neneng ini banyak saya ditanya sama, saya di DKI kebetulan, Dinas Olahraga kepala tanya saya, Dok, kita mau bikin aturan, Dok, untuk bersepeda, cycling di tempat umum, apakah mesti pakai masker? Ya. Jadi saya katakan memang tergantung situasi. Kalau pandemi COVID, olahraga ya harus pakai masker. Kalau pada pandemi COVID ya, ketentuan pemerintah 3M atau 5M ya harus pakai masker dimanapun, termasuk di tempat umum untuk berolahraga. Ya. Memang mereka bilang, Dok, kalau kita latihan aerobik ya, untuk kardio misalnya, kan kita perlu menghirup oksigen, Dok. Kalau ditutup, masalah, Dok. Ya, saya waktu itu katakan kepada pemerintah daerah, ya kalau bisa tempat latihan ergo cycle apa-apa ya kalau bisa private, terpisah jauh. Ya. Itu kan kalau kita diminta untuk ini kan jarak 1,5 meter. Mungkin ada penelitian tuh kalau sepeda mungkin sampai 10 meter. Jaraknya untuk menghindari kemungkinan terinfeksi dari sebelah. Karena kalau kita olahraga kan kalau di jalanan tuh ada angin. Ya. Sepeda yang di belakang tuh minimal 10 meter. Supaya itu kumannya jatuh ke lantai dulu. Nah, kalau di tempat-tempat gym-gym itu ya mesti ada jarak, bukan 1 meter. Okay. Karena mereka kan napas wow, atau tetap pakai masker. Saya rasa nggak masalah ya pakai masker. Karena kita punya juga metode latihan anaerobik ya. Pakai masker. Jadi atlet itu sengaja kita pakaikan alat untuk nutup hidungnya seperti masker gitu untuk membuat dia kekurangan oksigen. Nah itu nanti kapasitas anaerobiknya akan meningkat. Jadi pakai masker juga nggak masalah sebetulnya dibanding kita terkontaminasi COVID. Ya, jadi itu saran saya. Jadi jawabannya tidak masalah ya, Dok ya? Iya, nggak masalah dipakai masker. Okay. Kalau memang lingkungannya pandemi COVID, betul. Tinggal kalau pilih. Enggak, ya nggak kalau enggak ada masalah. Kayak sekarang kan mulai agak bebas ya, COVID-nya juga udah nggak begitu tinggi itu, buka oke. Okay. Apa ya, Dok ya? Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari dari Arumi dari Kota Cimahi, Dok. Apakah menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk dan tidak bergerak bisa meningkatkan risiko resistensi insulin, di mana kondisi ketika sel tubuh tidak lagi merespon insulin dengan baik? Apakah ini berbahaya, Dok? Ya, jadi Arumi mungkin ya saya nggak tahu, Arumi mungkin penderita diabetes ya. Jadi kita pernah bikin penelitian tentang sedentary lifestyle, diem aja, dan mereka yang bergerak terhadap efeknya terhadap resistensi insulin. Ya, jadi memang dengan kita duduk diam aja, kepekaan terhadap insulin itu bisa menurun. Tapi dengan kita aktif berolahraga, kepekaan terhadap insulin itu bisa meningkat. Ya, sehingga gula darahnya bisa turun. Ya. Saya pernah itu bikin penelitian, ada sekelompok tidak melakukan aktivitas fisik, satu kelompok lagi melakukan aktivitas ergo cycle. Sebelum kita intervensi, kita tes gula darahnya dulu. Ternyata mereka yang melakukan exercise-nya gula darahnya agak menurun, itu logis ya. Jadi kan gula darah itu glukosa sebagai sumber energi ya. Jadi kalau you pakai exercise pasti insulinnya juga kerja ya, sehingga kepekaan tadi lebih meningkat. Bagus untuk olahraga ya, diabetes dengan olahraga itu bagus. Justru baik ya, Dok? Baik. Oke. Ada lagi pertanyaan?
Dari Ibu Jani Penugroho dari Jakarta. Selamat pagi Dokter Ari, izin bertanya, bagaimana jika sudah lansia, sudah pernah terkena stroke 2 kali, ada diabetes, darah tinggi, kolesterol. Sekarang lebih banyak berkursi roda. Apakah sebaiknya kita tetap mengusahakan agar tetap ada aktivitas fisik pada keadaan lansia yang demikian? Lalu aktivitas fisik yang seperti apa yang baik dilakukan pada lansia dengan kondisi seperti ini? Kondisi kesehatan lainnya yang pernah terjadi adalah bisa tiba-tiba terdiam lalu bias seperti orang pingsan. Pernah terjadi setelah makan tiba-tiba terdiam lalu lemas. Tetapi secara semangat masih sangat baik. Karena setiap hari Senin sampai Jumat masih ikut aktivitas berkantor. Sabtu dan Minggu juga pasti ada keluar rumah. Walaupun misalnya hanya makan siang saja. Iya, jadi Yani ya, Ya. Ibu apa Bapak? Ibu Yani Penugroho. Oke, Ibu Yani, mungkin Ibu katakan udah lansia ya, artinya kemungkinan umurnya kan di atas 60 tahun nih ya. Ya. Mungkin. Kalau saya lihat 60 tahun ke atas mungkin nih Ibu eksekutif lah. Jadi di kantornya bukan yang bagian kerja-kerja fisik ya. Ya. Ini kelihatannya mungkin eksekutif ya, pengambil keputusan, ini segala macam. Dan kelihatannya Ibu mempunyai riwayat stroke udah beberapa kali katanya. Ibu juga punya diabetes ya. Diabetes ini kan kronis ya, susah sembuhnya. Ibu juga punya hipertensi. Ibu punya kolesterol juga tinggi segala macam, mungkin asam urat juga tinggi, jadi ada penyakit-penyakit metabolisme. Jadi oke, ini udah ada, ya. Jadi kita nggak bicara lagi preventifnya, gimana kita melakukan olahraga pada situasi ini. Ya. Ibu juga katakan kadang-kadang mendadak diam, lemes ya, setelah makan, ya itu mungkin kaitannya sama diabetesnya. Ya. Jadi diabetes itu kalau gula darahnya naik tinggi juga kita langsung lemes, langsung bisa nggak sadar. Hyperglikemi bisa juga kalau gula darahnya terlalu rendah, hypoglikemi keluhannya sama. Ya lemes-lemes sama lama-lama nggak sadar. Ini mungkin ya, ini keluhan ini datangnya dari diabetes. Jadi apa yang harus dilakukan Ibu Yani ya kembali kita pada SOP-nya, ya kita harus melakukan pre-participating physical evaluation dulu Bu. Kita harus periksa semuanya dulu. Ya melakukan medical check-up for sport. Ya, setelah kita dapat data-datanya semua itu tentang kesehatan Ibu, baru kita lakukan physical fitness test. Nah ini physical fitness testnya sesuai dengan kondisi Ibu nih. Nggak bisa kayak atlet di Senayan kita genjot, nggak bisa. Nah ini alatnya juga khusus Bu. Kalau Ibu pernah stroke, Ibu pernah ini. Ya, ini contohnya bedside tuh punya Bu alatnya untuk medical devices for physical fitness Bu. Jadi kalau yang di gym-gym biasa tuh kan hanya medical devices for gym. Yeah. Tapi kita punya nih medical devices for testing. Jadi buat pasien. Karena Ibu pernah stroke misalnya, nggak bisa naik sepeda, ngelangkah, kita punya alatnya tuh. Yang kalau stroke, dia tinggal duduk aja, bisa di recline, bisa ini, disesuaikan sama kondisi Ibu. Nah ini contoh, ya, kita punya alat-alat medical devices ya dari gym. Tapi bukan buat gym buat fitness, gym medical devices ya untuk kesehatan. Ya. Jadi Ibu harus lakukan dulu physical fitness test, baru kita lihat datanya, baru kita bikin program latihannya. Ya, program latihannya mesti begini, kardionya, ini untuk muskuloskeletalnya mesti begini, untuk flexibility-nya mesti begini. Dan contohnya untuk kestabilan, ya itu kita punya alatnya juga tuh modern banget tuh. Saya lihat komputerized semua. Jadi enak kalau kita melatih lansia di sini enak kita. Karena kita didukung oleh teknologi yang canggih sekali. Ya, jadi itu setelah ada data, baru kita bikin program, baru kita rekomendasi Ibu. Latihannya Ibu ini untuk kardio, ini untuk muskuloskeletal, ini untuk fleksibilitas, dan bisa juga didampingi oleh supervisor kita yang memang yang profesional dalam bidang latihan.
Itu mungkin. Nanti kita ada trainer khususnya dok ya? Ada itu. Pasien tadi. Oke, kita ke 2 pertanyaan terakhir kali ya dok. Ya ini mungkin yang tadi Ibu juga Senin sampai Jumat kerja kan? Iya, betul. Nah tadi saya bilang ada corporate wellness Bu. Jadi mungkin Ibu bisa rekomendasi ke perusahaan Ibu supaya melakukan kegiatan olahraga di bangku ya tempat kita kerja. Jadi bukan disuruh pergi cari fitness, enggak. Kita bisa datang konsultan membuat suatu corporate wellness program. Jadi melakukan latihan-latihan di kantor, di sebelah bangkunya dia. Jadi kita anggap itu juga melakukan kegiatan olahraga pagi dan sore. Bagus itu. Ya. Bisa juga ya dok ya? Bisa. Oke. Kita ke 2 pertanyaan terakhir ya dok Ya, ya? silakan. Dari Musa Iskandar dari Surabaya. Kasus papa saya sudah usia 78 tahun dokter dengan penyakit obesitas. Harus menurunkan berat badan hingga 10 kg. Bagaimana caranya dok? Olahraga apa yang baik sementara lututnya sudah sakit? Ya jadi ayahnya Buka ya namanya? Iya, Musa Iskandar. Buka Musa Iskandar. Jadi ini baik ya, seorang anak yang memperhatikan orang tuanya. Betul. Zaman sekarang udah jarang tuh kayak Buka begini. Ya, anak makan jalan aja, bapaknya di rumah dia nggak pusing. Nah ini bagus ya, Buka tahu bapaknya umur 78 tahun menderita obesitas. Ya. Dan dokter, nggak tahu mungkin ada dokter merekomendasi diturunkan 10 kilo. Ya. Jadi kalau kita bilang nih overweight 10 kilo, olahraga apa yang baik? Ya. Jadi kembali ke Buka, jadi tetap kalau apalagi lansia begini, lansia ya kita harus tetap PPA juga, yeah. Physical fitness, pre-participating physical evaluation. Pertama ya medical check up kembali, kita mesti tahu dulu bahwa jantungnya bagus, paru-parunya bagus, dan obesitas ini di mana? Kita ada alat yang namanya BIA itu alat sangat modern. Kita cuma taruh pasiennya di situ, tangannya ke sini-sini, keluarlah datanya. Obesitas oke. Obesitasnya di mana? Di ekstremitas atas, tangan, apa kaki atau di perut, dan lebihnya berapa persen di tangan, lebih di kaki berapa persen itu semua bisa terdata dengan teknologi ya. Sehingga kalau kita Buka bilang obesitas, kita tidak hanya melihat berat badannya, misalnya Bapak tinggi badannya misalnya 160. Jadi kan idealnya kita minta 160 diambil 100. 60 kilo plus minus 10%. Sekitar 65 sampai 55 sampai 65. Kita bisa hitung. Tapi kita nggak tahu nih obesitasnya karena air, karena lemak, atau karena ototnya bagus. Jadi kadang-kadang papanya dulu bekas atlet nasional, latihannya bagus, kelebihan berat badannya mungkin otot. Beda, otot yang lebih atau air yang lebih atau lemak. Dan lemak misalnya lebih di mana? Di tangan, di kaki, apa di mana? Atau di perut. Nah dengan data-data dari BIA itu, alat BIA itu, kita bisa bikin program latihan. Latihannya mesti gimana ya? Tergantung datanya. Ya, tapi prinsipnya di dalam latihan itu, kalori yang masuk mesti lebih kecil, untuk menurunkan berat badan, kalori yang masuk mesti lebih kecil dari kalori yang keluar. Kita hitung yang masuk ini berapa, ahli gizi kita ada yang hitung, sport nutrisi dia bisa hitung, yang keluar apa aja bisa dihitung juga, misalnya basal metabolisme, specific dynamic action, terus kegiatan sehari-hari, terus olahraga, kita bisa susun sehingga terjadi kalori yang keluar lebih besar dari kalori yang masuk. Nah begitu kalorinya kita dapat, olahraganya apa dok? Ya tinggal hitung, mau ergo cycle bisa, mau beban dengan beban ringan pengulangan banyak bisa. Jadi itu SOP-nya bisa kita atur. Kalau lututnya sakit ya kita jangan pakai alat yang lutut, kita pakai tangan, exercise-nya. Karena lututnya nggak bisa, jangan pakai treadmill, kita pakai ergo cycle for medical. Kita punya tuh alat. Ya. Jadi begitu untuk yang lututnya sakit juga. Tidak harus dipaksakan begitu ya dok? Nggak harus dipaksa, kalau nggak lututnya tambah kacau. Baik, kita ke pertanyaan terakhir nih dok. Ada dari Yoshihiro. Selamat pagi dokter, dengan dokter Yoshihiro izin bertanya. Untuk olahraga yang disarankan apa saja? Lalu waktu yang tepat untuk olahraga dan berapa lama yang optimal?
1 minggu idealnya berapa kali ya dok? Ya. Jadi Dokter Yoshihiro ini teman sejawat nih. Wah. Teman sejawat. Jadi bukan ngajarin nih, kita sama-sama dokter soalnya, tapi kebetulan saya mendalami sport medicine. Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit tentang sport medicine-nya. Pertanyaannya olahraga apa aja? Ya olahraga ya bisa semua. Ya, seperti tadi saya katakan, bisa olahraga untuk kardio, bisa olahraga untuk muskuloskeletal, tergantung kita mau kemana nih. Karena jenis olahraga jadi banyak gitu. Kedua, setiap jenis olahraga itu dia mempunyai dosis kayak minum obat. Jadi mulai dari intensitasnya berapa, misalnya untuk kardio, kita kasih intensitasnya misalnya denyut nadinya sampai 70% dari denyut nadi maksimal. Ada dosisnya tuh, ada hitung-hitungannya. Denyut nadi maksimal gimana dok? Ya 220 diambil umur. Nah, ada rumusnya untuk intensitas. Kedua ditanya mengenai durasinya berapa lama, ya tergantung, bisa 30 menit sampai 45 menit. Sekali jangan cuma latihan 5 menit pulang, ya nggak ada efek latihannya. Jadi durasinya tuh 30 menit sampai 45 menit. Baru ditanya juga frekuensinya. Yang ideal sebenarnya frekuensinya itu 1 minggu ya 3 kali. Yang ideal ya. Banyak mereka melakukan 1 minggu 5 kali. Tapi ternyata dari penelitian, efek latihan 1 minggu 3 kali dan efek latihan 1 minggu perbedaannya nggak signifikan. Hanya sedikit ya dok? Hanya sedikit, kita waste time jadinya. Jadi yang ideal itu seminggu 3 kali. Kenapa nggak tiap hari dok? Ya karena tubuh ini perlu recovery. Nggak bisa digas terus. Jadi ini hari dia latihan, besok dia nggak latihan supaya terjadi recovery. Sel-sel ototnya kembali, sistem sirkulasinya juga menjadi normal lagi, baru digenjot lagi. Kok digenjot tiap hari, ya lama-lama overtraining. Bukan jadi positif, malah negatif efek daripada latihan. Jadi intensitasnya tergantung, ya mau latihan kardio atau muskuloskeletal ada rumusnya. Kedua durasinya kalau bisa 30 sampai 45 menit sekali latihan. Ya, sama frekuensinya kalau bisa seminggu 3 kali. Oke. Itu tadi waktu yang ideal untuk berolahraga ya? Ya, olahraga ya mau pagi, mau siang, mau malam ya is okay. Ya, karena kalau orang kerja pagi sampai sore ya malam. Kalau dia kerjanya siang sampai malam ya pagi, gitu Sesuaikan aja. Saja Sesuaikan ya, sama manusianya. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir. Oh iya, karena kita ada keterbatasan waktu, jadi tidak bisa dibacakan semua. Nah, teman-teman Betsaida, terima kasih banyak untuk yang sudah mengajukan pertanyaan. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyediakan waktu untuk berpartisipasi pada webinar Betsaida Hospital hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Ari yang sudah memberikan edukasinya siang hari ini, Dok. Semoga edukasi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap sehat dan selalu jaga kebersihan ya sahabat Betsaida. Sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam sehat, Betsaida bersamamu.